Siap. Cek, cek. Oke, sambil menunggu yang lain ya, teman-teman. Bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semua teman-teman? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan prima, dan masih semangat. Di siang hari ini, ya, kita akan sharing terkait dengan privacy and security, ya. Ini menjadi topik yang menarik ya di sosial informatik. Dan teman-teman mungkin sebagian dari kita ya nanti akan relate ya dengan apa yang saya sampaikan. Nah, sebelumnya izin share screen ya. Oke, teman-teman sudah terlihat ya. Di 3 minggu ke depan next week ya kita coba membedah dari Undang-Undang PDP atau sekilas tentang GDPR. Dan yang terakhir kita nanti coba akan dalami bagaimana privacy protection di sistem manajemen keamanan informasi. Baik, teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Kusuma Adi Ahmad, ya, biasa disapa Kadia, Kilo Alpha Delta India Alpha, ini singkatan dari nama panjang saya ya, Kusuma Adi Ahmad, K, Adi, dan A, jadi menjadi Kadia. Kalau mungkin teman-teman yang eranya kekinian ya, ini nama alay katanya. Ya, ini untuk membedakan karena nama Adi cukup banyak di instansi dan eh, mencoba untuk personal branding. Memang personal branding apabila diucapkan itu kalau tidak familiar itu agak susah ya teman-teman. Jadi Kadia itu nggak semua orang bisa sekali nangkep apabila itu disampaikan secara verbal. Tapi kalau secara tulisan langsung bisa kena membaca ya. Nah, kalau Nadia itu udah familiar name ya. Eh, Kadang saya juga setiap kali perkenalan mengucapkan dia itu nggak sekali jadi ya. Siapa apa gitu kan.
pernah ada telepon ya masuk gitu kan, dari kartu kredit atau asuransi gitu ya, menawarkan produk gitu kan. Nah, saya menyebut nama Kadia itu nggak nangkap ya. Kemudian saya ejak ya, Kilo Alpha Delta India Alpha. Dia jawabnya apa? Oh, Mas Alpha gitu. Jadi nggak tahu juga sih, ternyata naming untuk personal ini menjadi susah. Tapi kalau di kampus, kode dosen saya ya KSA ya, King Saudi Arabia ya, KSA. Nah, teman-teman, mewarnai dari kontribusi saya ya, selain sebagai ASN, ini saya coba kontribusi untuk ilmu pengetahuan ya. Jadi kontribusi ke apa, masyarakat ya, contribution to people melalui instansi pemerintah. Kemudian ini saya paralel ya untuk mencoba berkontribusi di ilmu pengetahuan. Nah, saya sebagian besar lulus dari Universitas Gadjah Mada kecuali satu ya, karena transfer dari D3 ke S1 hanya 1 tahun di Pekalongan, kemudian balik lagi ke Jogja ya. Nah, memang transisi ini mix ya, dari ekonomi saya switch ke TI ya. Makanya S1 saya itu termasuk baru ya, karena pada saat saya ngambil magister itu saya ikut seleksi S1 ekstensi ya, atau swadaya. Nah, sebenarnya saya kuliah 2 ya, pagi kuliah S2, sore sampai malam kuliah S1. Nah, kemudian saya melanjutkan sampai program doktor. Nah, saya sudah lama ya, cukup lama berkarir di pemerintahan, khususnya pemerintah daerah di Kota Pekalongan ya. Mungkin ada yang dari Kota Pekalongan atau dan sekitarnya, Batang, Kajen, Pemalang, ya, itu Pantura ya, wilayah Pantura. Jadi saya ASN di pemerintah kota, sebagian besar juga di Dinas Kominfo, ada juga di dinas lain ya, pernah di Bapeda, pernah di Dinsos Nakertrans ya. Nah, ini mewarnai perjalanan karir saya. Terakhir, saya sebagai kepala bidang aplikasi dan pesandian. Dan kontribusi di knowledge ya, contribution to knowledge-nya, itu saya mulai join Telkom University di akhir tahun 2021 atau resminya di 2022 awal. Baik, itu sekelumit tentang saya ya teman-teman. Mungkin belum bisa tatap muka, tapi tatap maya dengan harapan bisa untuk fleksibilitas dan kemudahan. Nah, siang hari ini teman-teman, kita coba nanti akan melihat beberapa aspek ya dari pengantar ini ya. Kita nanti coba lihat dari filosofinya, kemudian konseptual dasarnya itu seperti apa, privacy maupun security, ya, kemudian lanskap keamanan dulu sekarang, kemudian model ekonomi sekarang seperti apa, kemudian dampak sosialnya, maupun bentuk-bentuk upaya kita ya, di dalam menjaga privasi di ranah cyber ya, melalui regulasi maupun komitmen kita pribadi ya untuk perlawanan menjaga privasi kita. Nah, kemudian kesimpulan dan diskusi. Nah, teman-teman, sosioinformatics ya, ini laksana kita di belantara perkembangan teknologi yang semakin pesat ya. Jadi sosioinformatics itu tidak fokus pada coding ya,
tapi dampak dari kode itu terhadap kehidupan kita. Ya. Kita tahu ya, kita sering berinteraksi di media sosial, layanan-layanan digital dan lain sebagainya. Behind the services ya, itu ada kode-kode seperti apa, ada skrip-skrip seperti apa ya, yang itu kita tidak tahu ya. Nah, ini bisa berdampak ke kehidupan kita. Nah, pertanyaan fundamentalnya, bagaimana TI ini bisa membentuk masyarakat? Ya, dan bagaimana masyarakat bisa mempengaruhi TI? Ini pertanyaan dasar ya, yang saya kira menarik untuk jadi tidak ada jawaban benar dan salah. Ya. Ini perspektif. Ya. Nah, di ranah ini ya, ada dua aspek penting ya, terkait dengan aspek teknis, yaitu keamanan atau security, dan sosial atau kehidupan kita, yaitu di privacy. Ya. Analogi sederhana teman-teman ya, kita umpamakan rumah kita. Ya. Rumah kita kalau dilihat dari perspektif keamanan atau security itu bisa dilihat dari pintunya. Pintunya kuat apa enggak? Pintunya dikunci apa enggak? Kemudian ada pagar apa enggak? Ya. Ada pengaman apa enggak ya, untuk alarmnya. Nah, ini untuk melindungi dari threat ancaman. Sementara kalau privacy itu adalah di dalamnya ya, tirai jendela, tembok pembatas, kebebasan di dalam rumah tanpa diawasi. Ya. Privasi lebih pada mengontrol atau mengendalikan siapa yang berhak ya, melihat apa yang kita lakukan di dalam rumah. Jadi analoginya seperti itu ya teman-teman, terkait dengan privacy maupun security. Nah, di keamanan teman-teman kita tahu bahwa fokus pada pelindungan aset, ya, ada data, sistem itu bisa aplikasi, bisa infrastruktur ya. Aplikasi bisa yang orientasinya pada layanan publik, ya, government to government, government to citizen dan government to bisnis ya, layanan publik atau layanan administrasi pemerintahan ya, government to government atau government to employee. Ya, infrastruktur apa? Bisa pusat data, pusat pemulihan bencana atau disaster recovery center, ya. Bisa jaringan internet, intranet, ya. Bisa sistem integrator atau sistem penghubung layanan ya, yang menghubungkan atau mengintegrasikan beberapa aplikasi. Dan ini semua berpotensi ada ancaman, ya. Baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Ya. Ancaman dari luar, ya, ini teman-teman sudah familiar ya, ada hacker, ya. Kemudian ada orang iseng ya di level mungkin script kiddies ya, yang ada atau skrip-skrip yang ada di internet kemudian mencoba ya untuk melakukan serangan atau serangan-serangan yang terkait dengan malware, virus ya, kemudian ransomware ya. Nah, atau bahkan ada ancaman yang internal ya, sifatnya insider threat ya, kekecewaan dari rekan kerja dan lain sebagainya. Ini berpotensi nanti memunculkan ancaman dari dalam. Nah, di keamanan kita mengenal CIA, ya, confidentiality, integrity, availability. Ya. Jadi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Jadi di confidentiality ini lebih pada memastikan ya, informasi
itu hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Jadi tidak sembarang orang bisa mengakses data, informasi, aplikasi, atau layanan. Nah, salah satu untuk menjaga kerahasiaan ini adalah enkripsi. Jadi pesan yang dienkripsi, ya, dibalut dengan kode-kode tertentu sehingga tidak mudah dibaca. Kemudian di integrity, ya, atau integritas. Ya. Ini data ini harus akurat, harus lengkap. Ya. Integritas itu data itu menunjukkan tidak ada perubahan oleh pihak yang tidak berwenang. Ini ada dokumen penting, ya, ada checksum yang untuk ngecek keutuhan dokumen, atau blockchain, ya, teknologi emerging yang sekarang, ya, ini bisa digunakan untuk menjaga integritas. Selain itu terkait dengan availability, ya, ketersediaan. Data, aplikasi, layanan itu harus tersedia di saat dibutuhkan. Nah, ini harus dipastikan. Karena tadi yang namanya serangan bisa saja dia membuat lumpuh, ya, layanan, ya, atau menyebabkan layanan menjadi down, ya, melalui distributed denial of service. Ya. Nah, availability ini penting untuk dijaga. Sehingga perlindungan aset dari CIA ini menjadi fondasi teknis. Ya. Nah, tapi untuk apa sih sebetulnya fondasi ini dibangun? Ya, ini pertanyaan yang penting. Karena relate-nya dengan privacy, ya, berarti fondasi ini dibangun, ya, untuk menjaga atau melindungi data pribadi kita, untuk melindungi privasi kita, ya, terkait dengan kerahasiaannya, terkait dengan keutuhannya, maupun terkait dengan ketersediaan apabila dibutuhkan. Ya. Ini semua menjadi fondasi dari sisi teknis. Nah, sementara untuk privacy, ya, ini lebih pada hak kita, ya, hak pribadi untuk mengontrol diri sendiri. Ya. Jadi bukan pada kita menyembunyikan sesuatu yang salah, ya, tapi nggak mau ketahuan, ya, tapi lebih pada kekuasaan atau power. Ya. Ini ada beberapa definisi, saya ambil hanya satu dari Alan Westin. Ya. Klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh apa informasi tentang diri kita, atau informasi tentang individu, kelompok, institusi, ya, ini dikomunikasikan kepada entitas lain atau kepada orang lain. Ya. Nah, privasi ini bisa menjadi kondisi untuk kebebasan atau freedom dan bahkan otonomi. Ya. Nah, dalam konteks ini, ya, hak mengontrol data pribadi kita sendiri itu perlu ada guidance. Ya. Jadi kita membiasakan untuk ada filter di pertanyaan. Data apa yang dikumpulkan? Oleh siapa? Untuk apa digunakan? Dengan siapa nanti data kita dibagikan? Nah, ini semua, ya, bisa mengontrol kita untuk lebih hati-hati terhadap baik itu data kita yang sifatnya umum, ya, nama, jenis kelamin, agama, ya, atau yang sifatnya khusus, ya, untuk rekod kesehatan, ya, biometrik, dan lain sebagainya.
Nah, sebelum melangkah jauh, ya kita coba lihat filosofinya apa sih privasi dan keamanan itu. Ya. Jadi privasi ya, itu lebih dari sekedar menyembunyikan sesuatu. Ya. Jadi privasi bukan eh, tentang memiliki sesuatu untuk disembunyikan, ya, tapi hak untuk memiliki diri sendiri. Ini privasi. Ya. Sementara keamanan, ya, ini dasar atau fondasi untuk mempertahankan ruang privasi kita. Ya. Nah, jika di privasi itu ada ruang otonom ya, yang ingin kita jaga, ya, maka keamanan ini ya pintu untuk masuk ruang itu, kunci untuk membuka ruang itu, dan sistem alarm yang eh, memberikan peringatan kepada kita untuk aware atau mempertahankan ruang otonom kita, ya, ruang privasi kita. Ya. Nah, ada beberapa eh, filosofi dari privasi ini. Ya. Privasi sebagai kebutuhan otonomi. Ya. Nah, ini individu ya, yang otonom ini punya kemampuan untuk bertindak berdasarkan hukum. Ya. Dan ini ada ruang yang diperlukan untuk membentuk diri, nilai, dan keyakinan tanpa pengaruh atau paksaan dari pihak luar. Ya. Jadi pemikiran dari privacy adalah sebuah kebutuhan otonom, ya, itu adalah membentuk diri, value, belief, ya, untuk kemandirian tanpa pengaruh atau paksaan. Nah, di era digital, ya, ini mass surveillance atau pengawasan massal, ya, ya ini terjadi ya. Jadi media sosial yang kita gunakan itu diam-diam mengamati kita, ya. Ini bisa menciptakan efek pendinginan atau chilling effect. Ya, jadi ini bisa akhirnya menjadikan kita ya, yang tadinya kita otonom, ya, akhirnya kita hati-hati karena kita tahu kita diawasi. Ya. Ya, jadi kita akan menyesuaikan perilaku dan norma yang diharapkan. Ya. Akhirnya tidak didasarkan pada keyakinan otentik lagi. Ya. Dan ini bisa menghambat kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi. Ya. Yang senang mungkin apa bikin meme Pak Bahlil misalnya, ya. Akhirnya jadi mengurungkan diri ya, karena akan diadukan. Ya. Kemudian privasi sebagai batasan hubungan. Ini memungkinkan kita ya, untuk mengelola berbagai versi dari diri kita dalam konteks sosial yang berbeda. Ya. Sebagai anak, sebagai teman, sebagai profesional. Ya. Ini privasi-privasi yang bisa saja berbeda dalam interaksi nantinya. Jadi privasi ini akan mengontrol tingkat keintiman ya, dan informasi yang akan kita bagikan dengan masing-masing pihak. Ya. Dengan keluarga tentu akan beda ya privasinya. Dengan teman atau kolega ya, profesional ya, itu akan berbeda. Di era digital ya, filosofi ini ya, ketika data dari semua konteks ya, baik media sosial, riwayat kesehatan, perilaku belanja, ini digabungkan, ya, ini akhirnya batas-batasnya akan runtuh. Ya. Jadi ini akan tahu semua, ya,
Misal ada perusahaan mau merekrut ya, kalau tahu tentang aktivitas di media sosial, riwayat kesehatannya, habit untuk shoppingnya, ya, ini perusahaan ya yang merekrut SDM ya, ini bisa saja akan menilai berbeda ya, terhadap postingan di media sosial, kecenderungan politik, ya, sehingga akan mengabaikan kompetensi profesional. Nah, makanya privasi ini menjadi penting, ya, ini sebagai batasan hubungan. Kemudian privasi sebagai pelindungan dari kekuasaan. Ya. Jadi surveillance ya, ini bisa saja sebagai alat disiplin dan kontrol kekuasaan yang paling efektif ya. Ada cyber army, ada cyber Polri, ada macam-macam gitu ya. Nah, itu akan mengawasi ya, mengontrol kehidupan kita di media sosial. Nah, kita apabila diawasi ya, ya tentu akan menyesuaikan ya. Kita akhirnya akan mengatur diri kita sesuai dengan keinginan tadi penguasa atau pengawas. Nah, di era digital ya, ada bisnis model surveillance capitalism. Ya. Jadi ini bentuk apa ya, model bisnis baru ya, penguasaan kapital. Jadi perusahaan ini tidak hanya mengawasi, tapi juga bisa menggunakan data kita ya, untuk memprediksi dan bahkan memberikan rekomendasi yang bisa mempengaruhi perilaku kita ya, pada skala massal. Dan bisa juga menciptakan ketimpangan. Ya. Nanti ada istilah bubble effect. Ya. Jadi kalau kita kecenderungan buka konten preferensi politiknya A, ya, yaitu rekomendasinya akan banyak ke perspektif politik A. Sementara teman kita referensinya politik B. Sehingga kalau ketemu, ya pasti dengan keyakinan masing-masing. Nah, inilah pentingnya privasi sebagai perlindungan dari kekuasaan. Nah, privasi ya ini menjadi penting di ranah filosofis ya, karena privasi ini sebagai prasyarat atau modal dasar untuk kebebasan ya, freedom. Jadi tanpa ruang privat ya untuk bereksperimen, kita kadang buat salah ya, dan kontemplasi maupun kita coba untuk mengembangkan diri ya, menjadi identitas individu yang otentik ya, ini bisa saja nanti tidak akan terjadi ya, karena tidak ada ruang privat. Nah, privasi ini akan melindungi kita dari tirani mayoritas, dari tekanan sosial maupun manipulasi oleh kekuatan besar, ya, baik oligark maupun kekuasaan. Nah, sementara keamanan, ya, tadi sebagai pintu kunci sistem alarm untuk masuk ruang otonom atau ruang privat, ya, ini tadi terpaku pada tiga nilai inti tadi CIA. Nah, ini penting. Keamanan itu juga menjadi prasyarat ya, untuk mempertahankan trust ya, atau kepercayaan.
Jadi kepercayaan ini kayak lem ya, lem perekat sosial ya yang bisa menyatukan hubungan interpersonal ya, kegiatan ekonomi maupun eh, sosial kemasyarakatan. Nah, tanpa keamanan yang bisa menjamin kerahasiaan, integritas, ketersediaan, trust ini akan runtuh dan masyarakat bisa saja menjadi chaos. Ya. Ada beberapa filosofi yang terkait dengan CIA. Ya. Confidentiality itu lebih pada menghormati kerahasiaan informasi seseorang. Makanya dikatakan kerahasiaan sebagai bentuk penghormatan. Jadi kita menghormati kerahasiaan informasi seseorang, ya, ini bentuk pengakuan atas otonomi dan hak milik ya, orang tersebut ya, atas narasi hidupnya sendiri. Jadi kita hormati, kita jaga rahasianya. Nah, di era digital, ya, ini kadang ada yang membocorkan data pribadi ya, tanpa izin. Bukan hanya pelanggaran teknis ya yang dikenakan nanti, tapi pelanggaran etis karena bisa merendahkan martabat individu, dari doxing gitu kan. Nah, atau datanya diambil kemudian dijual di dark web dan lain sebagainya. Kemudian integrity sebagai prinsip kejujuran. Ini filosofi dari integritas. Integritas adalah jujur. Jadi ini ya, data yang utuh, data yang akurat, ini adalah terkait dengan kejujuran. Kejujuran yang fundamental. Jadi kalau ada data dimanipulasi, ya, ini bisa saja nanti akan menghasilkan pemahaman dan bahkan keputusan yang bisa merusak tatanan keluarga, institusi, dan bahkan negara. Makanya integritas itu korelasinya dengan kejujuran sebagai fondasi. Nah, di era digital ini ya kita sering ya, menjumpai disinformasi, informasi yang tidak benar atau salah, atau deepfake. Ya. Ini serangan-serangan ya, terhadap integritas informasi. Ini bisa merusak kemampuan kita untuk membedakan mana yang fakta, mana yang nyata, mana yang benar dari yang fake atau palsu. Ya. Nah, ini menjadi penting ya, integrity sebagai prinsip kejujuran. Kemudian availability ya. Availability ini sebagai prinsip keadilan. Jadi layanan yang bisa diakses ini harus bisa dipastikan. Ya. Informasi dan layanan yang penting ya, ini bisa secara distributif ya, diakses oleh semua. Ya. Semua itu ya termasuk ya, berkebutuhan khusus. Ya. Sehingga ini harus bisa memunculkan keadilan distributif. Ya. Dan kalau ada yang menolak akses, ya, ini juga sama aja dengan meminggirkan. Ya. Sehingga institusi penyedia layanan ya, dengan batasan tertentu ini memberikan layanan-layanan yang bisa diakses oleh pengguna layanan. Kalau ini menolak untuk diakses pada itu layanan publik, ya, ya ini akan terpinggirkan.
Nah, prinsip keadilan terkait availability ini kalau di era digital, ya, ini bisa dicontohkan ya, serangan ransomware ya, yang terjadi di beberapa waktu lalu, misalnya di Pusat Data Nasional Sementara PDNS-nya Komdigi, ya, ya, itu layanan bisa down semua, ya, bandara yang lumpuh dan lain sebagainya. Dan kementerian lembaga daerah yang hosting di sana ya, terpengaruh. Nah, ini mematikan akses informasi publik atau layanan publik. Otomatis ini bisa berdampak pada kesejahteraan kolektif maupun partisipasi sosial. Makanya availability ini sebagai prinsip keadilan, ketersediaan. Nah, di privasi ya, ini ada quote-nya. Privasi tanpa keamanan adalah ilusi. Ya. Kita jaga privasi, tapi tidak ada CIA ya, yang mengamankan dari kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, itu hanya ilusi. Ya. Sementara keamanan tanpa privacy, ya ini penindasan. Jadi ini memang harus balance. Ya. Sehingga ini memunculkan hubungan simbiosis. Ya. Nah, jadi hubungan ini ya, quote tadi itu akhirnya menjadi sebuah paradok. Jadi yang terkait dengan keamanan tanpa privasi adalah rezim penindasan. Ya. Ini bisa digambarkan ya kalau kita punya keamanan ya, tapi ini dikontrol full oleh negara ya. Setiap tindakan kita diawasi ya, tanpa privasi. Ya. Otomatis ini akan bisa mengakhiri kebebasan atau freedom kita untuk berbicara di depan umum dan lain sebagainya. Nah, paradok terkait dengan privasi ya, ini kalau tidak diamankan ruang privat kita, ini jadi ilusi. Ya. Kita bisa klaim punya hak privasi, ya. Tapi jika tidak ada tindakan atau kontrol keamanan yang diupayakan baik di level organisasi, people, teknologi, ya, maupun fisik, ya, ya bisa saja ya, privasi kita akan mudah sekali dilanggar oleh siapapun. Nah, filosofi ini ya, ini ya, boleh dikatakan kita itu butuh keamanan untuk mencapai privasi kita. Ya. Jadi keamanan sebagai tools, alat atau means, ya, sedangkan privacy ini sebagai tujuan ya, atau goals. Nah, tujuan akhir dari sistem yang aman ini adalah menciptakan dan melindungi ruang di mana privasi, otonomi, dan kebebasan manusia itu bisa berkembang. Nah, kalau tadi filosofi terkait dengan privacy dan security, ya. Sekarang terkait dengan data pribadi, data kita. Ini ada beberapa filosofi, ya, personal data itu adalah perpanjangan diri atau extended self. Ya. Kemudian konstruksi sosial, data pribadi kita bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Ini tergantung dari siapa yang nanti akan memanfaatkan data kita. Kemudian data pribadi kita itu bisa terkait dengan relasi kekuasaan. Dan
data pribadi ini ada tantangan terhadap otonomi manusia atau otonomi kita. Nah, terkait the extended self, ya, data pribadi sebagai perpanjangan diri, ya, ini jadi data kita ya itu bukan sekedar barang yang kita miliki, ya, tapi bagian dari narasi identitas kita, narasi hidup kita. Nah, ini bisa dilihat ya, dari jejak digital kita, dari pengalaman, hubungan, atau pemikiran kita. Ya. Nah, ini menjadi extended self. Nah, bahwa diri kita ini diperluas menjadi alat, jejak, maupun ciptaan, ini bisa berimplikasi. Ya. Ketika ada data pribadi kita ya dicuri, dimanipulasi, atau diperdagangkan tanpa izin, ya, itu tidak hanya pelanggaran terhadap properti data pribadi kita, tapi juga pelanggaran terhadap diri kita. Itu sama dengan mencuri, memalsukan bagian narasi hidup kita atau cerita hidup kita. Misal ya, ada riwayat chat ya, dengan orang terdekat, foto traveling, atau bahkan riwayat untuk pencarian kesehatan. Ya. Ini akan menjadi arsip digital atau jejak-jejak digital dari pengalaman pribadi yang bisa membentuk siapa kita. Kemudian data pribadi sebagai konstruksi sosial, the social construct. Ya. Jadi ini cermin yang dibentuk oleh masyarakat dan teknologi. Nilai maknanya tidak tetap, tapi diciptakan oleh kekuatan sosial, ekonomi, maupun politik. Realitas perlu dipahami ya, melalui rangka budaya atau kekuasaan yang dominan. Dan ini bisa membawa implikasi. Jadi data sebagai konstruksi sosial itu ya, data kita itu bisa tidak netral. Ini bisa diberi makna oleh pihak yang mengumpulkan. Ya. Sebuah like, ya, komen, ya, komen positif, ya, ini bisa ditafsirkan sebagai preferensi pribadi kita. Nah, tapi oleh siapa? Ya oleh platform media sosial. Yang nanti ini bisa menjadi sinyal perilaku konsumen. Misal ya, jadi kita ya nggak tahu ya bisa di profiling tiba-tiba dengan algoritma tertentu ya terkait dengan kelayakan kredit ya, dari data perilaku ya, yang tampaknya tidak terikat. Ya. Nah, data pribadi kita itu digunakan untuk mengisi ulang ya, identitas kita. Misalnya menjadi beresiko atau ini bisa layak pinjam ya, jadi ini bankable ya oleh pihak lain. Nah, ini menjadi penting. Jadi konstruksi sosial ya ini juga bisa nanti mengkonstruksi profil kelayakan pemberian kredit misalnya. Kemudian data pribadi sebagai subjek dan objek. Ya. Jadi ini ada pertarungan ya, filosofis. Ya. Sebetulnya data pribadi kita itu subjek otonom, ya, milik individu yang melekat pada identitas kita, atau objek ekonomi, ya, aset yang bisa diperdagangkan.
Nah, sebagai subjek otonom, ya, privasi sebagai hak asasi, ya, ini data pribadi kita itu perwujudan dari otonom dan kepribadian individu. Ya. Individu kita, ya, pemilik yang berdaulat atas narasi hidup kita. Ini bisa berimplikasi, ya, karena ada regulasi UU PDP, GDPR, ya, yang menekankan konsen atau persetujuan dan hak individu untuk mengontrol. Ya. Ini sebagai subjek. Ya. Jadi kita bisa mengontrol, kita bisa menolak, ya, karena penyedia layanan harus meminta persetujuan atau konsen. Ini kita sebagai subjek yang otonom. Tapi ada perspektif lain. Ya. Data pribadi kita itu sebagai objek ekonomi. Ya. Data kita itu sebagai komoditas. Nah, data sebagai sumber daya yang raw material, ya, mentah, ya, dari semua yang ada di layanan atau di media sosial. Ya. Ini dapat diekstraksi, ya, dapat dimiliki dan dapat diperdagangkan untuk menciptakan value ekonomi. Sehingga kita itu sebagai sumber daya atau produsen data. Ada model-model bisnis gratis, ya. Ya. Hati-hati kalau layanan-layanan gratis ini. Itu pasti akan sebagian besar, ya, itu mengkonversi perhatian dan data kita sebagai pengguna, ya, menjadi produk yang bisa dijual oleh pihak lain atau third party. Memang dua filosofis terkait subjek atau objek ini menjadi paradigma yang sampai sekarang menjadi perdebatan. Karena ini ranahnya nanti apabila ini nanti masuk di kebijakan, bagaimana ngaturnya. Karena ini akan mempengaruhi bisnis. Karena bisnis akan melihat, ya, data pribadi kita sebagai objek. Ya. Sementara kita itu menganggap itu menjadi subjek hak asasi manusia. Kemudian data pribadi sebagai relasi kekuasaan. Ya. Nah, pengumpulan, penguasaan data pribadi ini manifestasi modern dari kekuasaan. Pengetahuan tentang individu, ya, yang bisa diperoleh melalui jejak digital atau data, ya. Ini menghasilkan kemampuan untuk mengontrol akhirnya, untuk mengkategorikan kita, dan bahkan untuk mengatur kita. Jadi pemikiran ini, ya, ini lebih pada hubungan antara kekuasaan tidak hanya tapi bisnis. Ketika entitas bisnis, ya, atau entitas kekuasaan dalam arti pemerintah mengumpulkan data secara massal, ini tidak hanya mengumpulkan informasi, teman-teman, tapi akan digunakan untuk membangun, ya, sebuah knowledge, ya, yang memberikan arti bagi value ekonomi. Jadi ini yang akan terjadi. Jadi kita tidak akan pernah tahu kapan kita sedang dilihat, ya, dengan algoritma tertentu, ya. Perilaku kita, pergerakan kita, ya. Nah,
Sehingga kita mengatur perilaku kita sendiri, ya, akhirnya tidak sebagai kita apa adanya. Ya. Kita akhirnya menyesuaikan tadi kekuasaan tadi. Memang ini bisa menjadi bentuk disiplin atau kontrol yang sangat halus, ya, tapi kuat. Kemudian data pribadi terhadap otonomi manusia. Jadi yang paling mendasar data pribadi ini terkait dengan ancaman terhadap kebebasan atau otonomi manusia. Jadi ketika pola data kita dapat dipredik ya, dengan akurat, ya kita akhirnya tidak banyak pilihan ya, yang benar-benar bebas dan tidak terganggu ya. Misal kita mau belanja ya, begitu kita klik produk A ya, yang relate dengan produk A ya, yang pernah dibeli oleh seseorang atau teman kita ya, atau item bisnisnya itu mirip ya, biasanya orang akan belanja ini, itu akan menjadi item yang akan direkomendasikan. Sehingga kita akhirnya menjadi tidak netral lagi, banyak informasi-informasi yang masuk yang bisa diprediksi bahwa kita nanti akan belanja itu. Ya. Jadi manusia ya yang kompleks ini akhirnya direduksi hanya menjadi sekumpulan titik data ya, atau data points ya, yang dapat digunakan untuk memprediksi. Ya. Bahkan ya, penggunaan data mining machine learning bisa sampai ke penggunaan tidak hanya predik. Nah, semuanya ini menjadi penting ya teman-teman, bahwa memahami filosofi data pribadi ya, ini bisa menggeser ya percakapan kita dari sekedar melindungi data ya, ini menjadi dunia seperti apa yang bangun. Ya. Jadi apakah kita ingin hidup dalam masyarakat di mana identitas manusia dapat dijual belikan ya sebagai komoditas ya. Kemudian perilaku kita dapat diprediksi ya, dan dibentuk oleh segelintir perusahaan teknologi ya. Ruang untuk tumbuh dan bereksperimen, berekspresi tanpa diawasi terus ini makin hilang. Nah, ini nanti akan bermuara pada etika. Jadi selain etik, nanti hukum dan ini ada hubungan hierarkis ya dari tadi ya fondasi sampai kepada tujuan. Ya. Ada data pribadi ya ini sebagai objek yang dilindungi ya. Ini menjadi representasi digital dari seseorang. Nah, pelindungan ini yang secara langsung ini berarti perlindungan terhadap individu, data kesehatan, preferensi politik, agama, orientasi seksual, ini cermin dari identitas dan kondisi pribadi yang paling privat. Nah, ini terkait dengan, ya, jadi ketika data ini disalahgunakan, ya, bukan hanya informasi yang bocor, tapi hak-hak dasar, hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari diskriminasi, ya,
dan hak atas privasi ini dilanggar. Nah, dari data pribadi ini perlu diamankan. Data security ini di level penjaga teknis atau sebagai sarana, ya, security sebagai sarana. Jadi ada tindakan teknis, ya, yang bisa menjamin CIA, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Tanpa keamanan yang memadai, ya, ini hak atas privasi ini tidak bisa diwujudkan juga. Sehingga data security ini menjadi prasyarat teknis untuk memenuhi hak asasi manusia atas privasi. Jadi kalau bisa dianalogikan, ya, keamanan data ini adalah tentara yang menjaga wilayah kedaulatan negara kita. Tanpa tentara, ya tentara yang kuat, ya, yang mengamankan, ya kedaulatan kita mudah dilanggar. Nah, kemudian data privacy sebagai hak, ya, itu sendiri, ya. Ini tujuan intermediate-nya. Jadi privasi data ini untuk mengontrol bagaimana data pribadi, ya, ini dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Dan ini memang secara langsung diakui sebagai hak asasi manusia kita. Kita perlu tahu data kita dikumpulkan untuk apa, oleh siapa digunakan, untuk apa, ya, dan dibagikan kemana saja. Dan ini adalah dasar hukum internasional juga, ya, deklarasi HAM, ya. Jadi tidak seorang pun boleh menjadi sasaran campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, termasuk surat-surat dan lain sebagainya. Nah, surat-surat karena itu deklarasi HAM tahun 1948. Ya. Nah, surat-surat ini dimaknai di era sekarang itu mencakup email, instant messaging, ya, atau berbagai bentuk data pribadi yang digital. Nah, privasi data ini menjadi hak asasi manusia yang telah berevolusi mengikuti zaman. Nah, tentu ini berdampak, ada dampak, ya, terkait dengan pelanggaran. Jadi pelanggaran terhadap CIA yang tidak hanya merusak privasi, ya, tapi juga ada HAM lain, ya, yang terkait hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, ya, hak atas perlakuan yang sama dan bebas dari diskriminasi, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, maupun hak atas pengembangan diri. Jadi ini bisa dilanggar semua nanti. Kalau privasi kita dilanggar, ya. Tidak ada data security. Nah, sehingga dalam konteks global, ya, pengakuan hubungan-hubungan ini tertuang dalam kerangka hukum. Ya. Di global ada GDPR, ya. Ini punya Uni Eropa, ya. Ini secara eksplisit, ya, menyatakan perlindungan data pribadi adalah hak asasi manusia yang mendasar atau fundamental. Kalau di Indonesia, Undang-Undang PDP, ya, konsiderannya, menimbangnya, ini menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dan ini menegaskan komitmen konstitusional yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi data pribadi, data privacy, data security ini bukan masalah konsep teknis yang terisolasi, ya.
tapi ini adalah pilar utama untuk melindungi martabat dan kebebasan manusia di abad 21. Jadi data pribadi terkait dengan apa yang dilindungi, data security, ini bagaimana cara melindunginya secara teknis, ya, CIA-nya. Data privacy ini menyangkut hak yang dilindungi. Dan HAM ini sebuah kerangka hukum dan moral tertinggi untuk bisa dijadikan sebagai alasan. Dengan demikian, untuk memastikan keamanan dan privasi data, itu bukan soal kepatuhan, bukan soal compliance terhadap regulasi, standarisasi, bla bla bla, tapi lebih pada kewajiban, ya, untuk menghormati, untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Sehingga setiap ada kebocoran, ya, kecerobohan dalam mengelola data, ada pelanggaran privasi, ini pada hakikatnya adalah pelanggaran HAM, ya, bisa ringan sampai berat, ya, tergantung ini berdampak seperti apa terhadap korban. Nah, kemudian setelah tadi kita berfilosofi, ya, kita lihat, ya, lanskap keamanan sekarang. Ya. Ini ada keamanan klasik, ya, dan ancaman modern. Jadi ada evolusi, ya, dari pamer dulu, ya, bisa ngehack sana ngehack sini. Sekarang tidak, ya. Itu orientasinya adalah profit. Jadi kalau dulu ancaman dari hacker tunggal yang mencari ketenaran, ya, atau pamer skills, ya, sekarang itu ini ancamannya terorganisir dan bahkan didorong oleh motif ekonomi, ya, profit driven. Dan seringnya ini diam-diam. Bahkan karena ke depan, ya, itu apa, perkembangan emerging teknologi, ya, terkait dengan komputasi kuantum, sekarang itu penyerang, ya, itu melakukan harvesting data. Jadi yang penting nyerang data, ngambil data, yang kemudian disimpan, harvesting data. Nanti pada saat eranya quantum computing, ya, itu akan digunakan untuk mendekrip data-data yang dienkrip. Makanya sekarang ada istilah harvesting now, decrypt later. Nah, ada beberapa ancaman modern, ya. Ada ransomware, ya. Ini bisa sekelompok hacker, ya, yang mengenkripsi seluruh data, ya, kemudian minta tebusan. Ya, harapannya dibuka, ya, kalau dibuka, kalau enggak, ya, dikerjain. Atau phishing, ya. Email yang tampak dari atasan kita, ya, atau dari perusahaan yang bonafide, ya, untuk meminta sesuatu, ya, update data dan lain sebagainya. Ternyata itu penipu. Atau terkait data breach, ya. Jadi perusahaan-perusahaan e-commerce, ya, ini ada hacker yang menyerang, kemudian datanya dijual di dark web karena ada kelemahan atau vulnerability di aset yang terkait dengan server misalnya. Termasuk juga ini serangan terhadap infrastruktur kritis, ya. Listrik, air, ya, telekomunikasi. Ya. Nah, ini serangan model sekarang. Nah, tapi dari semua itu, disadari atau tidak, ini ada ancaman
yang besar ya. Jadi ancaman terbesar terhadap privasi sekarang ini seringkali bukan dari tadi ya, hacker dan lain sebagainya, tapi justru dari bisnis legal, yaitu bisnis yang mengeksploitasi data, data kita yang apa atau data perusahaan kita itu untuk eh, kepentingan motif ekonomi atau motif lainnya. Misal ya, ada aplikasi fitness gratis ya, kebugaran ya. Ini menjual data lokasi dan kebiasaan olahraga yang dilakukan oleh penggunanya kepada perusahaan asuransi. Dengan harapan ya, ini bisa digabungkan untuk menaikkan premi karena ini olahraganya bisa beresiko sampai segitunya ya. Dan ini legal. Makanya di term and condition kemudian di permintaan persetujuan itu harus betul-betul dibaca. Nah, itu akan diapakan oleh pengendali data atau memproses data. Jadi ancaman itu telah berevolusi ya, menjadi bisnis kriminal yang tersembunyi, ini istilah trennya. Nah, lanskap ancaman yang terkait dengan privasi lainnya adalah business model of surveillance. Ya. Jadi ada apa ya jargon atau istilah yang awam ya bagi kita. Ya. Jika kita nggak bayar untuk produknya, ya kita akan menjadi produknya. Ya. Kita misalnya menggunakan tools AI, ya kita nggak berbayar ya. Ya data yang kita cemplungin di situ ya, itu akan dijadikan untuk data testing, ya, untuk data training, data testing, ya, untuk peningkatan akurasi, pemberian prediksi, ya, maupun preskripsi. Sehingga muncul ekonomi perhatian, ya, attention ekonomi. Jadi data ini adalah mata uang baru. Ya. Jadi model banyak platform digital itu adalah surveillance capitalism. Jadi model bisnis yang mengubah pengalaman pribadi menjadi data perilaku yang bisa diprediksi dan dijual. Jadi apa yang dikumpulkan, data yang kita berikan, nama, email, dan lain sebagainya. Perilaku kita di media sosial, like, share, atau browsing kita, ya, lokasi kita, ya, atau data yang terkait dengan inferensi, ya, baik preferensi, orientasi politik, kondisi mental, ya. Ini bisa diprediksi oleh algoritma. Nah, dan tujuannya, ya, tujuan akhirnya ini lebih pada pengaruh dan manipulasi. Ya. Jadi bahkan ya, iklannya pun bisa micro targeting. Ya. Jadi apa? Misalnya kita ngobrol, ingin pindah rumah, nggak tahu kita ngakses apa internet, ya, media sosial atau browser tiba-tiba yang muncul iklan-iklan rumah, gitu. Atau manipulasi manipulasi opini publik. Ini ada contohnya di skandal Cambridge Analytica. Ya. Jadi ini
profiling psikologis pengguna Facebook ya. Ini digunakan untuk menyebarkan pesan politik ya, yang sangat personal dan ini mempengaruhi hasil pemilu. Jadi memang ancamannya sekarang ya, bukan pada hacker, ya, tapi model bisnis yang legal, ya, yang tadi surveillance capitalism, ya, yang mengubah hidup kita menjadi produk. Ya. Jadi bukan hanya iklan yang ditargetkan, tapi kemampuan untuk memprediksi dan mempengaruhi perilaku, ya, yang bisa mengancam otonomi kita dan bahkan demokrasi. Nah, dampak sosialnya ini terjadi erosi privasi. Nah, ini bukan teori ya, ini sudah terjadi dan ini berdampak nyata. Jadi tidak hanya soal iklan yang mengganggu ya, tapi dampak sosial yang mendalam dari adanya bubble, filter, dan polarisasi. Jadi algoritma ya, ini memberikan kita apa yang ingin kita lihat. Ya. Dan ini bisa memperdalam jurang pemisah di masyarakat. Jadi filter bubble ya, itu kalau kita ya tadi ya referensi ke hal tertentu, ya, pandangan tertentu, ya, sementara orang lain preferensinya beda, ya, itu nanti bisa menciptakan jurang pemisah atau memperdalam karena rekomendasi yang diberikan akan beda dan ini bisa menyebabkan polarisasi. Misal terkait dengan pilpres kemarin atau sebelumnya, ya karena ada bubble filter. Jadi filter yang akhirnya bisa menyebabkan bubble. Filternya harapannya bisa memprediksi, ini bisa memberikan rekomendasi, kalau preferensinya ini ya berarti disajikan ini. Tapi ternyata itu bubble, mengabaikan perspektif lain, akhirnya nggak imbang. Jadi yakin pada dirinya sendiri atau apa yang dia rasakan, apa yang dia pahami, apa yang dia yakini. Kemudian diskriminasi algoritmik ya. Ya ini terjadi ya bisa di perekrutan kerja, asuransi yang didasarkan pada profil data yang bias. Ya. Ini bisa terjadi. Kemudian pengawasan massal, mass surveillance, dan efek pendinginan atau chilling effect. Jadi kita diawasi, ya, mass surveillance, ya. Ini kita akan merasa insecure atau kita merasa nggak nyaman. Ya. Dan ini ya, nanti akan menciptakan chilling effect. Kita akhirnya tidak berani berekspresi, tidak bisa berpikir kritis lagi, ya, karena kita merasa diawasi. Ini dampak sosial ya, dari erosi privacy. Kemudian ketimpangan kekuasaan. Jadi perusahaan dan pemerintah ini tahu tentang kita. Tapi kita tahu sedikit ya tentang perusahaan maupun government. Dan ini bisa menciptakan ketimpangan informasi yang sangat besar. Nah, untuk itu ya dari lanskap ancaman kemudian dampak sosial itu muncul perlawanan. Nah, perlawanan melalui hukum itu diwujudkan dalam GDPR untuk Uni Eropa dan Undang-Undang PDB untuk Indonesia. Masyarakat itu mulai sadar dan melawannya harus melalui kerangka hukum yang memaksa. Jadi hak untuk dihapus, ya, persetujuan yang jelas, ya, explicit consent, privacy by design, ya, ini dirancang di awal sistem, ya, maupun denda, ya. Ini amanat-amanat
pengaturan di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau GDPR. UPDP ya semangatnya sama ya dengan Uni Eropa. Ya. Jadi ini bisa memberikan landasan hukum bagi kita ya, sebagai pemilik data maupun kewajiban bagi controller atau prosesor ya, mengontrol atau memproses data. Sehingga hukum ini menjadi penting, tapi tidak cukup. Ada tanggung jawab kita terkait dengan literasi dan praktek-praktek etis. Karena sebagai individu maupun calon profesional IT, ya kita harus berperan. Tingkatkan literasi digital, cakapan digital kita, keamanan digital kita, literasi keamanan digital, literasi budaya digital, literasi etik digital. Sebagai pengguna, kita harus meningkatkan literasi digital. Ada beberapa contoh ya, dari penggunaan password yang kuat, autentikasi 2 faktor, ya, kemudian melakukan pengecekan di setting media sosial, ya, siapa yang boleh lihat posting kita, siapa yang boleh berteman kita, yang mengikuti kita, yang komen, dan lain sebagainya. Kemudian kita sering kadang sharing ya, data pribadi, dan ini perlu dipikir ulang. Ini sharing data pribadi untuk apa? Kepada siapa? Nanti bagaimana ini data kita itu diperlakukan? Nah, kita juga sudah mulai membiasakan kalau kerja ya, ini menggunakan tools keamanan, misalnya work from anywhere atau teleworker atau remote. Ya. Ini menggunakan VPN atau enkripsi end-to-end. Ini bagian upaya-upaya kita. Di samping tadi undang-undangnya sudah ada, tapi kalau memang itu dilanggar, terus kita akan berproses, kita meluangkan waktu, tenaga, pikiran, uang. Tapi kalau kita coba membentengi, ya, coba ritme di internal kita, ya, bahwa kita harus literate dulu. Ya. Ya kalau tetap dilanggar, ya kita punya waktu, punya uang, dan lain sebagainya, kita bisa berperkara. Ya. Tapi paling tidak kita membentengi dengan literasi digital. Dan bagi kita yang di dunia IT, itu ethics itu dikedepankan. Teman-teman yang bangun aplikasi, sistem informasi, ini harus menerapkan privacy by design atau security by design. Sehingga privasi itu menjadi default, bukan setelah aplikasi ini jadi atau dirancang. Jadi ini sudah dari perencanaan itu sudah masuk. Kemudian minimalisi data. Jadi kalau kita ngembangin aplikasi, jangan semua data kita minta hak akses, padahal nggak perlu. Kumpulkan data yang memang betul-betul diperlukan saja. Ini masalah etis. Kadang kita bikin aplikasi tapi request permission-nya macam-macam ya, padahal butuhnya cuma beberapa aja. Ini masalah etik. Transparansi ya, jadi ini harus jelas ya. Kita sampaikan kepada pengguna bagaimana ini datanya akan digunakan ya. Sehingga di apa deskripsi atau di kebijakan privasi itu tertuang. Jadi terkait dengan produk atau proyek yang dikerjakan ini juga harus berangkat dari etik ya. Jadi tidak hanya pertanyaan bisa bangun ini enggak ya. Tapi apakah kita baiknya membangun ini, ya, membangun aplikasi ini atau sistem ini? Kalau iya, itu kita harus menerapkan prinsip privacy by design dan privacy by default. Jadi rancangan sistemnya
Ini sudah dengan privasi dan keamanan sejak awal, ya. Bukan tambalan atau susulan. Ya. Kemudian prinsip minimalisasi data, ya. Ini mengumpulkan data yang benar-benar penting dari aplikasi yang kita kembangkan. Sehingga etik ini menjadi bagian dari kompetensi teknis kita. Nah, perlawanan melalui kerangka hukum, ini GDPR, ya, peraturan perlindungan data di Uni Eropa, ya, ini sebagai standar global yang akan digunakan oleh beberapa negara dan bahkan negara bagian akan menyesuaikan karena layanan yang digunakan apabila digunakan oleh masyarakat Uni Eropa itu harus comply dengan GDPR. Bahkan ini ya, semua organisasi yang memproses data pribadi individu di Uni Eropa terlepas dari lokasi organisasi. Lindungi, ya, ini karena mengakui ya, PDP sebagai hak privasi, ya. Jadi membangun kepercayaan yang lebih besar dengan pelanggan dan mitra. Kemudian data governance, ya, ini juga didorong ya, lebih baik, ya. Prinsip-prinsip GDPR, ya, memahami data yang dikelola, akhirnya bisa meningkatkan kualitas dan keamanan data. Kemudian GDPR ini jangkauannya global, karena tadi mentargetkan mengumpulkan data orang di Uni Eropa, ya, karena aplikasi ya orang Uni Eropa bisa mengakses kemanapun. Nah, ini akhirnya GDPR menjadi standar de facto secara global, ya. Dan ini mempengaruhi pembuatan undang-undang privasi di berbagai negara bagian. California, Virginia, Colorado, dan bahkan Indonesia dengan diundangkannya UU Undang-Undang PDP, Pelindungan Data Pribadi. Ada beberapa prinsip GDPR, ya, prinsip atau prasyarat atau persyaratan, ya. Hukum, keadilan, dan transparansi. Ya. Ini proses data ini harus punya dasar hukum, ya, ada dasar hukumnya, harus fair dan transparan, ya, dijelaskan dengan jujur. Jadi aplikasi wajib dengan bahasa yang sederhana ini menyatakan bahwa data lokasi Anda akan digunakan untuk menampilkan apa, ya, lokasi cuaca, ya, atau apa. Ya. Jadi tidak dijual belikan ke pihak ketiga tanpa pengetahuan kita. Pembatasan tujuan, ya. Jadi data hanya untuk tujuan spesifik yang sudah dideklar atau yang sudah diumumkan. Ini data pelanggan, ini dikumpulkan. Ya. Ini hanya untuk ngirim barang. Jadi tidak boleh terus digunakan untuk kampanye politik. Ini pembatasan tujuan. Minimasi data, ya. Jadi data yang dikumpulkan ini betul-betul yang diperlukan saja, minimal. Misal ada aplikasi kalkulator, ya, ya nggak perlu minta akses ke daftar kontak, galeri foto, ya. Untuk apa? Ya ini makanya minimasi data itu penting. Ya, kita sebagai pengembang profesional IT itu harus mengedepankan etik. Data yang tidak diperlukan ya jangan. Nah, karena banyak masyarakat yang nggak tahu, ya. All permission oke, gitu kan. Nah, padahal aplikasi kalkulator. Jadi pengumpulan datanya menjadi berlebihan. Akurasi, ya. Ini harus akurat, lengkap, dan update. Ya. Misal kita pindah alamat, ya, ya kita bisa memperbarui ya, profil kita di perbankan, ya. Dan bank ini wajib update, ya, update alamat lama yang tidak akurat, ini harus diupdate. Kemudian pembatasan penyimpanan, ya.
Jadi data ini tidak boleh disimpan selamanya. Ini harus ada retensinya, ya. Harus ada batasannya. Jadi data-data lamaran kerja misalnya yang tidak diterima itu harus diapakan, ya. Dihapus, dianonimisasi, ya, setelah periode tertentu atau masa retensinya berapa, misalnya 2 tahun harus dihancurkan, bukan disimpan tanpa batas waktu. Kemudian integritas dan kerahasiaan. Ini wajib melindungi data dengan langkah-langkah keamanan yang memadai. Misal mengenkripsi data, membatasi hak akses, ya, kepada pihak yang berwenang. Ini bagian dari integritas dan kerahasiaan. Kemudian dari semuanya tadi, ya ini harus akuntabel. Jadi pengontrol data, ya, ini harus bisa membuktikan compliance-nya terhadap semua prinsip tadi. Hukum, keadilan, transparansi, pembatasan tujuan, minimasi data, dan lain sebagainya. Dan makanya harus mendokumentasikan proses-proses pengambilan persetujuan atau konsen, kebijakan retensi data, laporan audit keamanan yang bisa ditunjukkan apabila diminta oleh pihak yang memang punya kewenangan atau terkait kontraktual atau kita selaku pengguna ya untuk batasan tertentu. Misalnya kebijakan retensi kita bisa tahu. Nah, konsen itu menjadi wajib. Nah, di GDPR juga mensyaratkan keamanannya. Jadi sistem informasi sistem itu harus keamanannya memadai. Ya. Harus ada langkah-langkah teknis ya, maupun dari organisasi ya, administratif ya, yang harus dipenuhi untuk tingkat resiko data. Jadi ini memang harus dilihat ya, misalnya rumah sakit punya data pasien sensitif, ini tidak cukup hanya install antivirus, tapi harus menambahkan enkripsi data, kemudian audit log yang ketat maupun security awareness untuk seluruh karyawan, karena resikonya tinggi ya, data pasien yang sensitif. Kemudian keamanan ini terkait dengan pelindungan yang proaktif, yaitu privacy by design by default atau security by design by default. Jadi privasi dan keamanan ini menjadi fondasi, ya, bukan tambahan. By design ya, saat merancang ini harus sudah mempertimbangkan atau membangun fitur enkripsi, fitur-fitur anonimasi data. Ya. Jadi sejak desain itu sudah dipikirkan, ya. Bukan pada saat aplikasi jadi. By default ya. Jadi pengaturan privasi ya, ini otomatis yang paling ketat ya pembatasannya. Ya, ini tergantung aplikasinya ya. Dan ini bisa nanti disesuaikan dengan lebih terbuka sesuai dengan kepentingan. Notifikasi menjadi penting di aspek keamanan. Ya, 3 kali 24 jam, ya, 3 hari, ya, maksimal 72 jam. Itu wajib melaporkan pelanggaran data yang beresiko tinggi. Jadi kalau ada perusahaan diretas, ya, kemudian datanya bocor, ya, ini harus segera investigasi. Ya. Kemudian mengirim laporan resmi ke otoritas yang berwenang. Ya. Kalau di kita bisa ke BSSN atau ke kementerian lembaga terkait, ya, yang sektoralnya. Itu harus nanti menyampaikan jenis pelanggaran, jumlah data yang dilanggar, ya, dan dampak yang mungkin terjadi. Ini waktunya ketat ya, 72 jam atau 3 hari.
Nah, GDPR juga menetapkan pemrosesan data pribadi ini sah ya, jika didasarkan pada salah satu elemen berikutnya. Ada konsentrasi, kontrak, kewajiban hukum, kepentingan vital, tugas publik, dan kepentingan yang sah. Jam berapa nih? Sorry. Masih ada waktu ya. Oke, agak saya percepat ya. Jadi misal di konsen ya, ini konsen terkait dengan persetujuan ya, maksudnya konsentrasi ini. Jadi konsen secara eksplisit atau persetujuan secara eksplisit dan spesifik ya, ini juga perlu disampaikan. Jadi misalnya di akses layanan itu nanti ada syarat ketentuan, ada kebijakan privasi, ya, kemudian di bawahnya ada centang saya setuju. Ya. Nah ini menjadi harus salah satu yang dilakukan ya, di dalam pemrosesan data. Kemudian ada aspek kontrak ya, jadi pemrosesan data ini bisa terjadi apabila ada kontraktual, ya, kewajiban hukum dan lain sebagainya. Kemudian keamanan data ini ada langkah-langkah teknis ya. Jadi untuk memenuhi prinsip CIA ya, ada beberapa langkah teknis ya, seperti identity and access management ya. Ini lebih fokus pada mengelola siapa yang boleh mengakses ya, apa yang diakses, kapan dan dari mana. Sementara di LP ya, ini data loss prevention ya, atau data leakage prevention. Ya. Jadi ini fokusnya pada pencegahan data sensitif itu keluar dari organisasi secara tidak sah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian ada obfuskasi data, ya. Ini teknik ya, untuk menyamarkan data asli, ya. Pseudonym ya, atau pseudonymisasi, enkripsi. Ya. Ini langkah-langkah teknis keamanan data. Nah, kemudian rencana tanggap insiden ini juga penting. Ini prosedurnya harus jelas, ya. Baik dari tataran deteksi, respon, maupun pelaporan dalam waktu 3 hari atau 72 jam. Nah, tadi GDPR, sekarang UU PDP. Ya. Jadi Indonesia juga sudah melakukan upaya hukum, ya. Ini menjadi payung hukum komprehensif ya, untuk melindungi data kita. Ya. Ini mengatur data, bagaimana data kita dikumpulkan, diproses, disimpan, dan dilindungi, baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Nah, privasi dan keamanan data ini menjadi pilar utama dalam undang-undang juga. Ini alasannya hampir sama dengan GDPR, ya. Kalau di Indonesia terjadinya kasus kebocoran data, ya. Ini termasuk 10 negara dengan kasus kebocoran terbesar, ya. Melindungi hak konstitusional, hak asasi manusia, melindungi hak privasi warga di era digital, kemudian membangun trust ya, dalam ekosistem digital, jadi ada regulasi yang jelas, ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat di dalam bertransaksi atau beraktivitas di dunia digital. Dan dengan adanya ini kita menyelaraskan dengan standar global ya. Jadi prinsip-prinsip
dari regulasi internasional, GDPR, ini membuat kita setara, ya, sejajar ya, terkait dengan standar global perlindungan data. Prinsip-prinsipnya juga hampir sama, ya, bahkan yang terkait dengan keamanan juga. Ini ada keamanan data, prinsip transparansi, fairness, batas tujuan, minimalisasi data, akurasi, maupun pembatasan penyimpanan seperti yang di GDPR. Nah, Undang-Undang PDP itu mengatur subjek data pribadi. Subjek data pribadi itu ya kita, nah, saya, teman-teman, ya, setiap individu, ini adalah subjek data pribadi. Teman-teman sebagai mahasiswa, teman-teman sebagai nasabah perbankan, teman-teman sebagai pengguna media sosial, itu adalah subjek data pribadi. Kemudian ini mengatur juga pengendali data pribadi. Ya. Nah, pengendali data pribadi ini contohnya ya, perbankannya, ya, kemudian perusahaan media sosial atau pemilik e-commerce. Ya. Ini yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data kita. Jadi ini penentu kebijakan. Jadi pengendali data pribadi itu adalah penentu kebijakan. Kemudian prosesor data pribadi, pelaksana operasional. Siapa? Ya, yang memproses data kita atas nama pengendali. Ya. Perbankan misalnya menggunakan layanan cloud, ya, di AWS atau Google Cloud, ya, yang ditunjuk oleh perbankan untuk menyimpan data nasabah. Nah, tapi dalam pemrosesannya harus sesuai instruksi, ya, menginstruksi pengendali data pribadi tadi, ya, perbankannya, dan membantu pemenuhan kewajiban hukum. Ya. Jika pengendali, ya, ini harus membuktikan keamanan datanya kepada regulator, kepada stakeholders. Ya. Ini perusahaan cloud computing ini wajib membantu. Ya. Nah, ini pihak-pihak yang diatur di dalam UU PDP. Jadi pengendali data pribadi ini memenuhi prinsip Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, menjaga keamanan, kemudian menanggapi request terkait akses data, ya, maupun hak-hak subjek data pribadi yang terkait penghapusan, ya, penarikan persetujuan, ya, ini juga harus diperhatikan oleh pengendali data pribadi. Undang-undang ini ya sejak 2022 ada masa transisi 2 tahun, sebetulnya sudah lewat teman-teman ya, 17 Oktober 2024. Sehingga semua organisasi, perusahaan, pemerintah ini memproses data pribadi warga Indonesia, ini harus comply terhadap Undang-Undang PDP. Memang kita masih menunggu peraturan pemerintahnya, kemudian peraturan menteri, ya, atau bahkan mungkin peraturan presiden, turunan dari UU PDP. Nah, diberlakukan untuk seluruh wilayah hukum yang ada di Indonesia. Kegiatan pemrosesan data pribadi dilakukan oleh perusahaan atau pemerintah yang berada di luar. Jika kegiatan terkait dengan penawaran barang dan jasa kepada subjek data, kepada kita yang ada di Indonesia, atau juga pemantauan perilaku kita yang ada di Indonesia itu juga harus comply ke Undang-Undang PDP. Hak subjek data, ya, ini hak kita, ya. Ada hak akses dan koreksi, hak untuk minta menghapus data pribadi, hak menarik kembali persetujuan yang sudah diberikan, ya, maupun hak untuk membatasi maupun mengobjek pemrosesan. Jadi untuk menghentikan sementara atau menolak pemrosesan data tertentu, ya.
Nah, ini kewajiban pengendali, ya. Ini meminta persetujuan kita, ya, konsen, ya. Ini harus secara sah dan eksplisit, ya, dan dicatat. Ya. Kemudian menerapkan langkah keamanan, ya, dengan ISO 27001 misalnya. Kemudian melaporkan pelanggaran data, ya, 3 kali 24 jam atau 3 hari 72 jam. Nah, memang kita ada dampak dan tantangan dalam penerapan. Dampaknya ini kepatuhan organisasi, ya. Jadi organisasi dalam mengelola data pribadi ini baik di luar atau di dalam negeri, ya, harus menyesuaikan dengan kebijakan, sistem, dan tata kelola. Dan ini ada amanat untuk menunjuk Data Protection Officer (DPO). Ya. Makanya DPO menjadi profesi baru yang cukup menjanjikan, ya, karena butuh banyak, ya, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Ya. Ini peluang untuk teman-teman. Sanksi bagi pelanggar, ya, ini juga cukup ada administratif, dari denda 2% sampai pidana, ya, bahkan ganti rugi. Ya. Implementasinya ini perlu awareness dari masyarakat, ya, hak-hak yang harus kita bisa kita gunakan, ya. Kemudian kesiapan infrastruktur keamanan, ya, dan bahkan biaya implementasi bagi UMKM. Nah, ada langkah-langkah implementasi. Yang pertama, bangun komitmen dan kebijakan. Jadi menetapkan kebijakan pelindungan data pribadi yang jelas, ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian inventarisasi, klasifikasi data, ya, identifikasi, pemetaan alur data pribadi yang dimiliki, ya, termasuk cakupan pengelolaannya. Kemudian mengelola persetujuan dan hak subjek data. Ya. Jadi ini harus sistem secara jelas, ya, mengelola persetujuan dan harus juga menangani request dari subjek data. Jadi kalau mau unsubscribe, ya jangan disusah-susah, ya. Harus lebih jelas. Langkah keamanan teknis maupun organisasional administratif, ya. Teknisnya enkripsi, kontrol akses, ya. Organisasi administratifnya bisa pelatihan security awareness, ya. Kemudian ada penyiapan rencana tanggap insiden, ya. Jadi kebijakan prosedur terkait deteksi, menanggapi, dan melaporkan apabila ada pelanggaran data. Ini harus jelas karena waktunya maksimal 3 kali 24 jam. Kemudian, ya, setelah upaya-upaya diterapkan, itu dilakukan audit dan improvement secara berkala. Ya. Auditnya audit internal, kemudian review manajemen, dan untuk hal-hal tertentu dilakukan audit eksternal. Ini ada langkah-langkah praktis kita sebagai individu maupun organisasi, ya. Ini yang bersama kayak kita sebagai pribadi, ya, literasi digital, ya, organisasi ini terkait dengan gap analisis, ya, kebijakan privasi, ya, langkah-langkah keamanan teknis, adopsi standarisasi keamanan informasi, ya, maupun keamanan data privacy, ya, ISO 27701 ini menjadi penting. Nah, dari semua itu teman-teman, ya, ini dapat disimpulkan, ya, masa depan kita bisa nggak, ya, lebih manusiawi, ya. Jadi keamanan dan privasi ini jadi dua sisi mata uang. Keamanan yang kuat ini memungkinkan privasi, dan privasi ini adalah tujuan akhir dari sistem yang aman. Jadi isu sosio-teknis, ya, ini
Akar masalahnya pada kekuasaan, ketimpangan, dan model bisnis. Jadi bukan sekedar bug teknisnya atau ada masalah kendala teknis saja. Nah, sehingga eh, apa, dalam menatap ke depan, apakah ya, kita ingin membangun dunia di mana manusia ini diawasi, diprediksi, dan dimanipulasi oleh teknologi, atau dunia di mana teknologi ya, memberdayakan manusia dengan menjunjung tinggi otonomi, privasi, dan keamanannya. Sehingga masa depan kita menjadi lebih manusiawi. Dan undang-undang PDP, GDPR, ya, ini menjadi alat penting. Tapi tidak cukup. Ya. Ini perlu awareness kita, perlu partisipasi kolaborasi kita. Sehingga masa depan teknologi ya, itu ditentukan oleh pilihan kita hari ini. Maka kita ingin membangun dunia yang mengawasi atau yang memberdayakan atau sebaliknya. Ya, kita pengembangan teknologi untuk menjunjung tinggi otonomi, privasi, dan keamanan. Jadi teknologi itu alat, nilai kemanusiaan kita lah yang menentukan tools ini akan digunakan untuk apa. Saya kira itu teman-teman dan Mas Kurniawan sharing session yang bisa saya sampaikan. Kiranya ada yang mau nambahi pengalaman pribadi atau pertanyaan, saya silakan. Baik, terima kasih Pak Kadia ya atas pemaparannya. Dan saya pikir ya cukup jelas dan waktu juga yang apa sepertinya sudah menunjukkan ini ya untuk Sudah lewat ya. kita closing sesi kali ini. Terima kasih Pak Kadia dan Baik. teman-teman semua